Wanita pengemudi ojol di Deli Serdang tewas digorok. Kejari Karo tetapkan mantan Kadis Kebersihan tersangka korupsi TPA Dokan. Pasien sembuh COVID-19 di Simalungun bertambah 4 orang. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seorang wanita parubaya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kawasan Jalan Mahuni, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengemudi ojek online berinisial FY, warga Jalan Bromo, Gang Bahagia, Medan, Sumatera Utara, saat ditemukan warga sekitar dalam kondisi luka di bagian lehernya, diduga akibat sayatan senjata tajam. Warga yang menemukan jasad wanita berusia 44 tahun tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Percut Setuan. Sebelumnya, putra korban mengaku ibunya pergi dari rumah pada Sabtu sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat untuk menemui sahabatnya. Namun hingga malam hari, korban tidak kunjung pulang dan alat komunikasinya tidak aktif. Pada Minggu 30 Agustus 2020, polisi dari sektor Percut Setuan mengabarkan penemuan korban dalam kondisi tidak bernyawa. Dari hasil identifikasi, petugas belum dapat memastikan apakah korban tewas dibunuh atau tidak. Namun dari penyelidikan sementara, petugas menemukan adanya luka di tubuh korban yang diduga akibat sabetan senjata tajam. Dari lokasi kejadian, petugas amankan barang bukti, perhiasan dan uang Rp50.000 milik korban. Usai diotopsi di RS Bayangkara Medan, jenazah korban diserahkan kepada keluarganya. Sementara itu, suasana duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Bromo, Gang Bahagia, Medan. 3 anak korban yang sudah dewasa tak tahan membendung air mata saat jenazah ibunya dimakamkan tidak jauh dari rumah mereka. Keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan tersebut dan meringkus para pelaku. Jam 8:30 dia keluar dari rumah. Alasan dia keluar ke tempat kawan. Setelah itu dapat kabar dari istri, coba telepon mama dulu, dia mau kemana katanya kan. Saya telepon, nggak diangkat, terus di miss call-nya, di teleponnya balik. Iya, mama bentar lagi pulang katanya. Mama bentar lagi pulang, jaga ke dia, jaga anak sama istri katanya. 15 menit setelah itu dia nggak aktif lagi nomornya. Sepengetahuan abang, kondisi korban seperti apa bang? Saya sampai jam 7 pagi nungguin dia di sini, nggak ada juga kabar. Tidurnya udah nggak tenang gitu, tidur ayam kan. Jam 1:30 polisi Setuan datang ke sini menginformasikan orang tua kami udah digorok lehernya, ditemukan di Tembung Pasar 2, Kamarjo. Kendaraannya bang? Kendaraannya kereta Bit. Hilang bang? Hilang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selanjutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik melakukan peresmian awal atau kick-off sensus penduduk 2020. Kick-off tersebut sebagai tanda dimulainya sensus penduduk secara tatap muka mulai 1 September 2020. Setelah sebelumnya melakukan sensus secara online sejak Februari hingga Mei 2020 lalu, mulai 1 September BPS mulai melakukan pencacahan atau sensus secara tatap muka di lapangan. Sensus tatap muka ini akan berlangsung hingga akhir September 2020. Pandemi COVID-19 yang masih merebak di Indonesia menyebabkan pola pencacahan berubah. Sebelumnya, petugas sensus harus mewawancarai penduduk dari rumah ke rumah. Namun, karena pandemi COVID-19, proses wawancara diminimalisir. Petugas hanya melakukan pencacahan dengan memberi kuesioner yang akan diisi sendiri oleh masyarakat yang nantinya akan diambil kembali.
Ada juga pola lainnya, yakni dengan cara mencocokkan data kependudukan yang selama ini dihimpun oleh Dinas Kependudukan setempat. Adapun tujuan dari sensus penduduk ini, selain untuk menyediakan data jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk Indonesia, juga sebagai pegangan utama bagi pemerintah untuk merencanakan pembangunan di berbagai sektor. Jadi kita pelaksanaan sensus kali ini, kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanif juga ada 3 zona. Sumatera Utara masuk zona 1 dan zona 2. Zona pertama, zona 1 adalah melaksanakan sensus secara drop dokumen. Kemudian petugas mengambil kembali. Pengisian kuesioner sepenuhnya diisi secara mandiri oleh penduduk. Jadi secara manual sekarang, kalau kemarin ada secara online, sekarang secara manual. Nanti petugas akan mengambil kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang zona 2. Kita masuk ada 8 kabupaten kota. Ya, itu mereka tidak mengisi, cuma kita memverifikasi, petugas kita memverifikasi dengan data-data yang sudah dikeluarkan oleh Dukcapil. BPS juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir jika didatangi petugas sensus penduduk, sebab BPS akan membekali petugas yang berada di lapangan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, petugas Polsek Patumbak mengagalkan upaya peredaran 10 kg sabu yang dilakukan oleh sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga menangkap kurir dan pengendali peredaran sabu di Sumatera Utara. Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah petugas tengah membongkar beberapa tas berisi narkotika jenis sabu seberat 10 kg yang dibawa seorang kurir dengan menggunakan 1 unit mobil di Jalan Megawati, Binjai, Sumatera Utara. Pelaku yang ditangkap merupakan bagian dari jaringan pelaku lainnya yang juga telah ditangkap polisi sebagai pengendali peredaran sabu di Sumatera Utara. Seluruh narkoba yang disita dipasok dari Malaysia melalui jalur perairan Sumatera Utara dan jalur perairan Aceh. Narkoba yang disita rencananya akan diedarkan di Kota Medan dan beberapa kota kecil di sekitar Kota Medan. Kompol Arifin Fahreja, Kapolsek Patumbak menyebut, kedua tersangka yang ditangkap merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia yang selama ini kerap menyelundupkan narkoba ke Indonesia yang berperan sebagai kurir dan pengendali peredaran sabu di Sumatera Utara. Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak saat ini masih berusaha melakukan penyelidikan lanjutan guna meringkus bandar besar narkoba. Dengan inisial BAS, ya, dengan barang bukti 1 unit mobil pick up, kemudian ulangi 1 mobil pick up Isuzu Panther, kemudian barang bukti narkotikanya 10 kemasan teh Cina masing-masing 1 kg dengan total seluruhnya 10 kg narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bodi plastik. Kemudian kami amankan juga 6 unit handphone dari tersangka yang kami amankan tadi. Kemudian berhasil kami amankan 1 orang pengendali dengan inisial MH alias Abi alias Brewok, yang mana kami amankan dari tempat terpisah, yaitu di salah satu diskotik di Kota Medan, ya, dan yang mana pengendali ini merupakan DPO kami yang sebelumnya, yaitu hasil pengungkapan 4 kg sabu yang kami amankan pada tanggal 14 Juli tahun 2020 kemarin, ya. Jadi total BB yang kami amankan dari jaringan ini yang terdahulu 4 kg, kemudian kami kembangkan kembali, berhasil kami amankan 10 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan Devina.
Kedua pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Kejaksaan Negeri Karo, Sumatera Utara kembali menetapkan satu tersangka terkait kasus korupsi tempat pembuangan akhir Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang merugikan negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Karo tahun 2016. Tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo pada tahun 2016 ini ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani beberapa kali pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Karo. Tersangka terlihat menggunakan rompi oranye dan digiring dari ruangan pemeriksaan menuju mobil tahanan dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah tahanan kelas 2B Kabanjahe untuk dilakukan penahanan. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo, tersangka terlibat dalam kasus korupsi pengadaan tanah tempat pembuangan akhir Desa Dokan tahun anggaran 2015 hingga 2016 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah, di mana tersangka dalam kasus ini merupakan pengguna anggaran. Proyekan ini, yang bersangkutan sebagai pengguna anggaran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan pada kegiatan tersebut sebagai PA ya? Iya, PA. Selain beliau ini Bang, masih adakah kira-kira rencana menetapkan tersangka? Kita lihat nanti proses penyidikan selanjutnya. Diketahui dalam kasus korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir, sampai saat ini Kejaksaan Negeri Karo sudah menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni BK selaku pejabat pembuat komitmen PPK dan R sebagai tenaga ahli. Saat ini tersangka BK dan R sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang sama. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara siap mengembangkan budidaya tanaman porang di Sumatera Utara. Hal ini tertuang dalam pertemuan perdana pengurus Porang Ampunan yang beranggotakan anggota DPRD Sumatera Utara, Parsaulian Tambunan, dan Rudi Hermanto Harahap. Pembudidayaan porang di Sumatera Utara hingga saat ini masih belum memenuhi kebutuhan ekspor. Meski sangat jauh menguntungkan dibandingkan tanaman lainnya, porang masih kurang populer di tingkat petani. Padahal di Jawa Timur, porang sudah menjadi tanaman utama. Adapun tujuan dari pertemuan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara tahun 2020 hingga 2025 disimpulkan untuk mengajak petani membudidayakan porang di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli bagian selatan. Ketua Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara Muhammad Amin Nasution menyampaikan, setiap hektar tanaman ini bisa menguntungkan hingga 250 juta rupiah. Saya melihat peluangnya luar biasa, apalagi tanah di secara geografis di Tapanuli bagian selatan sangat cocok ya. Ini adalah salah satu komoditi yang harus disosialisasikan dan dikembangkan oleh masyarakat petani. Saya kira itu dari saya. Dan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya akan mengawal dan mendukung program ini menjadi salah satu unggulan di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli bagian selatan. Kalau kita lihat masyarakat Tapsel ini semua 70% adalah masyarakat petani dalam arti luas. Jadi alangkah baiknya untuk
untuk membangun yang namanya porang di Tapsel, khususnya di Tabaksel juga. Ya, ini sangat prospek dan bisa membantu masyarakat agar bisa menjadi pendapatan yang paling positif. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini dalam pandemi COVID ini kan pertanian yang bisa membantu masyarakat pertanian, terutama masyarakat petani kita. Jadi kalau saya lihat kondisi untuk pengembangan porang itu sangat sensitif. Bisa kita kembangkan, bisa kita buat bagaimana supaya maju dan laju dalam rangka membangun Tapsel yang lebih baik ke depan. Saya kira itu aja. Dalam waktu singkat ini apa yang seharusnya dilakukan ampunan porang ini Pak, biar ini bisa ke masyarakat? Baik, jadi semua nanti pengurus porang ya mari sama-sama kita membudayakan, mensosialisasikan, terutama ke BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Ya, begitu juga masyarakat, ya, ke kelompok tani, agar orang ini bisa menjadi tuan rumahnya sendiri di Tabaksel, khususnya di Tapsel yang kita cintai. Itu aja. Dengan semangat dan tekad komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara, kita kembangkan penanaman porang di Sumatera Utara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, 1 dari 2 orang pengunjung wisata pemandian Sungai Batu Jalur di Desa Perbahingan, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, yang hilang terseret arus deras sungai saat berwisata di lokasi tersebut, hingga Senin sore belum ditemukan tim Basarnas. Inilah detik-detik saat 8 orang remaja asal Desa Pematang Kasih, Kecamatan Pantai Cermin, yang berenang di lokasi wisata Batu Jalur yang arusnya cukup deras, di mana 2 orang remaja, Dian dan Faiz, tenggelam dan berusaha dicari oleh tim SAR pengelola objek wisata bersama warga. Selang beberapa menit, korban bernama Dian berhasil diselamatkan dan dibawa ke tepi sungai, kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara satu lagi korban yang bernama Faiz yang ikut tenggelam hingga saat ini belum ditemukan oleh tim SAR yang terus melakukan pencarian dibantu pihak kepolisian Polsek Kotari dan warga sekitar. Menurut salah seorang teman korban, Aditya, awalnya dia juga sempat tenggelam, namun dapat diselamatkan, dan selanjutnya dia dan Faiz ikut tenggelam, namun dia dapat diselamatkan sedangkan Faiz sampai sekarang menghilang. Bisa naik. Tadi yang tenggelam tadi siapa aja? Faiz sama Dian. Faiz sama Dian. Yang Diannya? Selamat ya. Selamat. Yang siapa yang? Faiz yang nggak dapat. Tim Basarnas dan warga melanjutkan pencarian pada hari ini dengan menggunakan peralatan selam menyisiri aliran sungai Batu Jalur. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali memulangkan 4 orang pasien sembuh positif COVID-19, yang mana dari pemeriksaan 2 kali swab hasilnya dinyatakan negatif, yang mana total pasien sembuh COVID-19 di rumah sakit ini menjadi 76 orang. Pasien sembuh COVID-19 hasil swab di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali bertambah 4 orang. Seluruh pasien merupakan karyawan di salah satu perusahaan swasta di Simalungun. 4 orang pasien tersebut dipulangkan setelah menjalani 2 kali swab test dan hasilnya dinyatakan negatif setelah menjalani masa perawatan kurang lebih selama 16 hari di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Batu 20 Simalungun. Proses pemulangan 4 pasien ini diberangkatkan oleh pelaksana tugas Wakil Direktur Rumah Sakit, Alpian Dendri Saragi, bersama petugas medis pada Senin siang 31 Agustus 2020, yang ditandai dengan pemberian surat sembuh, bingkisan, dan penyematan hiau, sebagai tradisi di Simalungun yang merupakan bentuk syukur dan semangat atas kesembuhan pasien. Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun
ada memulangkan 4 orang pasien kita yang sudah dinyatakan sembuh dari hasil pemeriksaan medis. Jadi pasien yang pulang pada hari ini mereka dirawat rata-rata 16 hari. Jadi mereka yang berempat adalah pasien yang ke-73 sampai 76 pasien yang terkonfirmasi. Jadi sampai saat ini di rumah sakit ini masih ada 18 orang pasien kita. Yang dirawat ya Pak? Ya, masih ada 18 orang yang dirawat. Jadi yang positif 3 dan yang negatif masih ada 15. Hingga saat ini, total jumlah pasien yang terkonfirmasi sudah dinyatakan sembuh COVID-19 di RS Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Simalungun sebanyak 76 orang. Sedangkan yang masih menjalani perawatan sebanyak 18 orang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, masyarakat didorong untuk mengadaptasi ragam kebiasaan baru, tak terkecuali tentang pilihan wisata. Seperti halnya di Medan, Sumatera Utara, agrowisata menjadi pilihan masyarakat di masa pandemi. Dalam proses adaptasi kebiasaan baru, ada perubahan preferensi wisata yang semula tak terlalu dilirik, namun saat ini malah menarik masyarakat di masa pandemi. Agrowisata menjadi pilihan pertama, karena lokasinya yang mudah dijangkau dan juga wisata alam yang memberikan manfaat dengan resiko rendah terhadap kesehatan. Seperti di Sumatera Utara misalnya, puluhan hektar sawah di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disulap menjadi tempat wisata swafoto dan menjadi alternatif berlibur di masa pandemi. Di tempat ini, wisatawan bisa menikmati pemandangan hamparan sawah hijau dengan udara segar, di dalam gubuk yang telah dihias dan diwarnai untuk menikmati momen bersuafoto dengan teman maupun kerabat. Kepala Desa Pundenrejo Misno mengatakan, tempat wisata yang dulunya area persawahan milik warga, kini dikembangkan menjadi agrowisata. Warga desa melihat adanya potensi ekonomi dan sepakat untuk mengembangkan area persawahannya menjadi tempat wisata. Misno mengaku semenjak 2 bulan terakhir, masyarakat yang mengunjungi area agrowisata tersebut meningkat. Khususnya di akhir pekan bisa mencapai 2.000 pengunjung. Banyaknya pengunjung membuat pengelola semakin ketat menerapkan protokol kesehatan di area wisata, yaitu dengan mengatur jumlah pengunjung yang masuk agar tidak terjadi kerumunan dan wajib menggunakan masker. Partisipasi khususnya dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi, kiranya mari sama-sama kita dukung wisata yang ada di Pundenrejo yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kapan Pak? Antusias masyarakat setelah diresmikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara beserta Bapak Bupati, alhamdulillah sekarang kalau hari Minggu pengunjung lebih dari 2.000. Salah satu wisatawan asal kota Medan, Devi Yanti, mengaku senang menikmati agrowisata di Desa Pundenrejo, karena wisata agro menjadi pilihan yang paling aman dan nyaman saat berlibur di masa pandemi. Sini selama pandemi ini kan kita harus menghindari keramaian. Jadi di sini tempatnya itu sepi, bukan sepi sih, maksudnya tempatnya kan luas, jadi kita menghindari kayak berdempet-dempetan gitu. Jadi sini juga santai, tempatnya juga adem, cocok sih untuk wisata. Pengembangan desa agrowisata Pundenrejo juga didukung oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ketua IWAPI Kabupaten Deli Serdang Sri Winarti mengatakan, pihaknya membantu memberikan edukasi kepada warga sebagai pengelola, agar mampu melayani wisatawan sambil memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Misalnya dengan menawarkan wisata kuliner dan kerajinan tangan yang layak untuk dibeli pengunjung.
umpamanya untuk makanan-makanan ya itu mereka sudah terlatih ya karena PKK-nya juga aktif di sini. Jadi IWAPI tinggal mendukung mereka, memberi masukan-masukan kepada masyarakat di sini untuk bagaimana hidup sejahtera tanpa meninggalkan kebiasaan mereka untuk bersawah. IWAPI berharap agrowisata dapat membantu mendorong pemulihan sektor pariwisata di daerah, agar dapat meringankan ekonomi masyarakat, bahkan menggerakkan perekonomian daerah di masa pandemi. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.